Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, dan terus Allah berikan sepanjang waktu selama kita masih hidup. Mudah-mudahan kita diberikan bantuan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyukuri nikmat itu dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakannya untuk kebaikan, sehingga nikmat tersebut membawa nikmat yang lainnya. Iya, jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat tersebut membawa nikmat-nikmat yang lainnya dan membawa pahala yang besar untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Dalam kajian ini kita akan membahas tentang ukhuwah, merajut ukhuwah menggapai sunnah. Ukhuwah artinya adalah tali persaudaraan. Yang dimaksud dengan ukhuwah di sini
bukan persaudaraan nasab, tapi persaudaraan dalam akidah, dalam iman, ukhuwah dalam Islam, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah aqadiyah. Inilah yang kita maksud dengan ukhuwah dari kajian ini. Ukhuwah ini jemaah sekalian rahimanallah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita asalnya tidak ada hubungan. Kita asalnya tidak ada hubungan kekerabatan, tidak saling kenal, tapi kita bisa merasa bersaudara. Kita bisa bersatu. Kita bisa punya satu pikiran. Kita seakan satu jasad. Ini merupakan kenikmatan. Coba kalau kita tidak diikat oleh ukhuwah imaniyah itu, maka kita akan tercerai-berai. Kita akan menjadi orang yang merasa sendiri-sendiri. Beda dengan ketika kita diikat oleh ukhuwah imaniyah. Ketika kita diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Lepas lagi di bawah ada mustami kurang keras. Agak dekat aja. Mustaminya di bawah. Baik. Lebih enak lagi. Baik. Allah mengingatkan nikmat ukhuwah imaniyah ini di dalam Al-Quran di surat Al-Imran. Allah katakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Masih besar. "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Apa nikmat itu? "Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Ketika dahulunya kalian itu saling bermusuhan, kemudian Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Sehingga kalian menjadi saling bersaudara dengan nikmat Allah itu. Baik. Wadhkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah. Setelah itu Allah sebutkan tentang nikmat ukhuwah. Jadi ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat ini jemaah sekalian yang Allah harus kita jaga. Nikmat ini Allah perintahkan untuk dijaga. Makanya wajib untuk kita jaga. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin adalah saudara. Ini ukhuwah imaniyah. Semua kaum mukminin, kita semua jemaah, kita adalah saudara. Saudara sesama mukmin.
saudara sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Kalau ada pertentangan, pertikaian, maka perbaiki hubungan di antara kalian. Aslihu baina akhawaykum. Buatlah islah antara dua saudara kalian yang sedang bertikai. Kalau ada dua saudara kita yang sedang berselisih, ya, kita kalau mampu untuk mendamaikan, berusaha untuk mendamaikan. Sebagai bentuk menjaga tali ukhuwah imaniyah. Persaudaraan yang dibangun di atas agama itu harusnya lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab. Harusnya kita lebih mendahulukan persaudaraan yang dibangun di atas iman dan Islam daripada persaudaraan yang dasarnya adalah nasab. Karena memang persaudaraan iman ini dianggap lebih kuat dalam Islam daripada persaudaraan nasab. Ketika anaknya Nabi Nuh membangkang dari ayahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan hubungan ukhuwah. Innahu laisa min ahlik. Anakmu yang itu bukan dari keluarga. Bukan dari keluarga. Tapi ketika tali ukhuwahnya adalah imaniyah, Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu saudara. Ini menunjukkan bahwa ukhuwah imaniyah itu lebih kuat daripada ukhuwah nasabiyah. Maka harusnya kita menjunjung tinggi ukhuwah imaniyah ini. Kaum mukminin harusnya benar-benar memperhatikan ukhuwah dan persaudaraan di antara mereka. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran-gambaran yang luar biasa tentang kaum mukminin. Rasulullah SAW menyamakan kaum mukminin dengan sebuah bangunan yang saling menguatkan. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Inilah ukhuwah imaniyah. Harus kita saling menguatkan ya, antara kita dengan saudara kita sesama mukmin. Rasulullah SAW juga mengumpamakan kaum mukminin seperti jasad. Dalam sabda beliau, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad." Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, dalam kecintaan
kesamaan mereka satu dengan yang lainnya itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila ada satu bagian tubuh yang merasa sakit, maka bagian tubuh yang lain itu juga merasakan sakitnya. Makanya yang lain menjadi panas, matanya juga menjadi sulit tidur. Kalau misalnya yang sakit gigi, ya, yang sakit gigi saja sebenarnya, tapi karena sakit gigi ini akhirnya badannya panas. Badan juga merasakan sakit tersebut. Matanya juga menjadi sulit untuk tidur. Ini perumpamaan kaum mukminin. Kalau ada sebagian dari saudara kita yang dia sedang mengalami musibah, maka harusnya kita peduli. Sebagai seorang mukmin yang merasa saudaranya sedang mendapatkan musibah, harusnya kita merasa peduli. Harusnya kita berusaha untuk menolongnya. Ini ukhuwah, ya, ukhuwah imaniyah Islamiyah yang seperti ini harusnya kita pertahankan. Di dalam Islam jemaah sekalian rahimahullah, ada banyak syariat-syariat yang diajarkan untuk menguatkan persaudaraan ini, untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Seperti misalnya berpegang teguh dengan agama Allah. Iya, berpegang teguh dengan agama Allah. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tali Allah, ada yang mengatakan agama Allah, ada yang mengatakan Al-Quran. Ya. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tafarraqu. Jangan sampai kalian berpecah belah. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kaum muslimin semakin kuat persatuannya, semakin kuat ukhuwah imaniyah. Sebaliknya, apabila kaum muslimin menjauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kaum muslimin akan semakin terpecah belah. Makanya ya Pak sekalian rahimahullah, dalam masalah menjalankan agama Islam tidak usah neko-neko. Iya, sudahlah apa adanya, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat, sudah selesai. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikutilah, jangan buat bid'ah-bid'ah. Kalian sudah dicukupkan, sudah diberikan semuanya, tinggal dilakukan saja. Dengan seperti itu kaum muslimin akan bersatu. Dengan seperti itu ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah aqadiyah akan terjaga dengan baik. Jangan masukkan hal-hal yang aneh-aneh
yang tidak pernah dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya di tengah-tengah kaum muslimin. Karena itu akan merusak tali ukhuwah. Baik, syariat yang kedua yang dengannya tali ukhuwah akan terjaga dengan baik dan menjadi sangat kuat adalah memperlakukan saudara sebagaimana dia ingin diperlakukan. Rasulullah SAW dahulu telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi dia ingin diperlakukan seperti apa, maka dia memperlakukan saudaranya seperti itu. Ini jemaah sekalian rahimahullah, syariat yang sangat mulia. Dengan syariat ini tali ukhuwah akan terjaga dengan baik. Dan ini jemaah sekalian rahimahullah, sesuatu yang di zaman ini seringkali diabaikan. Banyak orang di zaman ini yang tidak memikirkan saudaranya, melakukan sesuatu seenaknya, padahal kalau dia diperlakukan seperti itu tidak mau. Ini bukan sifat seorang mukmin yang baik. Seorang mukmin yang baik, dia akan memperlakukan saudaranya sebagaimana dia ingin diperlakukan. Dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Disebutkan dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan la yu'minu ahadukum adalah tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Ada yang mengatakan maknanya demikian, sehingga ini menjadi sesuatu yang tidak sampai derajat wajib. Ada yang mengatakan maksudnya memang tidak beriman, kurang imannya, sehingga ini menjadi sesuatu yang wajib. Namun semuanya sepakat, apabila kita memperlakukan saudara seiman kita sebagaimana kita ingin diperlakukan, maka itulah yang paling baik. Itulah yang harusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Jemaah sekalian rahimakumullah, termasuk di antara syariat yang ketika kita lakukan, maka nikmat persaudaraan, nikmat ukhuwah akan terjaga dengan baik, adalah menjauhi sebab-sebab perselisihan. Menjauhi sebab-sebab perselisihan.
Dan ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak hadis. Seperti misalnya sabda Nabi kita Muhammad SAW, la tahasad, jangan saling hasad. Wala tanajashu, jangan saling tanajus. Ya, tanajus itu melakukan jual beli najash. Melakukan jual beli yang ada sesuatu yang buruk yang disembunyikan, mengelabui, jual beli yang di dalamnya ada pengelabuan, jual beli najash. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Maksudnya jangan saling menjauh. Wala taqata'u, jangan saling memutuskan diri. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din, jangan menjual atas penjualan orang lain atau membeli atas pembelian orang lain. Wa qulu 'ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjauhi sebab-sebab perselisihan. Jangan saling membenci, jangan saling menjauh, jangan saling membelakangi, jangan saling memutus diri, jangan saling hasad. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Ini menunjukkan jemaah sekalian rahimahullah bahwa memang ya ukhuwah imaniyah dan islamiyah ini nikmat yang besar yang harus kita jaga terus-menerus. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu menyebutkan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimu, jangan sampai dia menzaliminya. Wa la yahqiruhu, jangan sampai dia merendahkannya. Wa la yakhdiruhu, jangan sampai dia meninggalkannya, membiarkannya. At-taqwa hauna, ketakwaan itu di sini. Dan beliau memberikan isyarat kepadanya sampai 3 kali. Hadis ini jemaah sekalian rahimahullah mengajarkan kepada kita untuk menjaga tali ukhuwah Islamiyah, tali ukhuwah imaniyah. Caranya dengan menjauhi hal-hal yang menyebabkan perselisihan. Syariat yang keempat yang bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah adalah memperbaiki hubungan bila ada perselisihan. Ini disebutkan di dalam ayat innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminin
perbaikilah hubungan antara dua saudara kalian yang saling bertikai. Kalau ada masalah dengan saudara kita sesama iman, segera perbaiki. Ya, coba komunikasikan dengan baik. Jangan dibiarkan kecil-kecil menumpuk, kemudian nanti akhirnya meledak. Jangan seperti itu. Bicarakan. Kebanyakan masalah itu karena komunikasi yang tidak lancar, komunikasi yang tidak dibangun dengan baik, akhirnya terjadi masalah. Kalau komunikasinya baik, insya Allah banyak sekali masalah-masalah yang terurai. Kalau ada misalnya permasalahan yang berhubungan dengan jamaah, yang misalnya di suatu masjid, ya harus dibicarakan, dimusyawarahkan, pertimbangkan. Ya, kita harus membicarakan masalah itu di forum, ya. Kemudian kita sepakati, jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan masalah akan semakin besar. Intinya ada masalah harus diperbaiki sehingga ukhuwah Islamiyah bisa tetap terjaga, bahkan bisa semakin kuat. Syariat yang kelima yang bisa menguatkan tali ukhuwah imaniyah adalah bantu-membantu dalam kebaikan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Salinglah membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini kalau kita terapkan dengan baik dalam kehidupan kita, akan menjadikan tali ukhuwah imaniyah semakin kuat. Misalnya ada saudara kita yang punya agenda atau program yang mulia, dan kita punya kemampuan untuk membantu, kita bantu. Maka tentunya saudara kita itu akan semakin senang dengan kita. Nanti gantian kita yang punya agenda, kita punya acara, kita punya program yang baik, dia membantu kita. Kita menjadi senang dia, ya. Dia juga senang kita ketika kita membantu. Membantu dalam kebaikan ini kalau kita lakukan terus-menerus, maka itu akan menjadikan tali ukhuwah imaniyah menjadi semakin kuat. Dan ini akan menjadikan kaum muslimin itu semakin sulit untuk dipecah belah. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Syariat yang keenam yang bisa menguatkan tali ukhuwah imaniyah adalah
Ini agak berat. Membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Ini bukan derajatnya orang biasa. Tapi Islam mengajarkan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah keburukan dengan balasan yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Ini sulit cuma ada orang membalimi kita, kita kasih dia hadiah. Sulit tidak seperti ini? Sulit. Tapi jemaah sekarang rahimahullah, dahulu yang seperti ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dilempari oleh anak-anak kecil yang diperintahkan oleh pemuka-pemuka kabilah di Taif. Kemudian Rasulullah SAW ditawari oleh malaikat untuk membinasakan. Ada yang mengatakan membinasakan penduduk Makkah, ada yang mengatakan membinasakan penduduk Taif. Rasulullah SAW malah mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan nanti ada dari keturunan mereka orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dihinakan, beliau balas dengan kebaikan. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW bisa melakukan apapun kepada orang-orang yang dahulunya menganiaya beliau, membalimi beliau, memerangi beliau. Tapi beliau maafkan. Beliau tidak balas. Ini beliau katakan, idhabu fa'antum tulaqa. Sudah senang pergi, kalian bebas. Bahkan Rasulullah SAW tetap memuliakan Abu Sufyan yang sebelum Islam beliau sering memusuhi Rasulullah SAW, bahkan menjadi pemimpin permusuhan untuk Rasulullah SAW. Ketika Fathu Makkah, beliau mengatakan barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Balasan yang baik diberikan oleh Rasulullah SAW. Padahal Abu Sufyan sebelumnya sering menjadi pemimpin dalam memerangi Rasulullah SAW. Membalas keburukan dengan kebaikan ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan jemaah sekalian rahimahullah, kita harusnya bisa melakukan ini. Kita harusnya berusaha melakukan hal yang seperti ini untuk menjaga tali ukhuwah imaniyah kita. Berikan kebaikan kepada orang lain, walaupun orang lain tidak suka kepada kita, walaupun orang lain tersebut menzalimi kita, berbuat baik kepada dia.
balas keburukan dengan kebaikan. Ketika kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan, maka orang akan sungkan kepada kita. Dia akan repot menghadapi kita. Apalagi kalau kita terus memberikan kepada dia hadiah. Dan lama-kelamaan akan tumbuh benih-benih kecintaan dan ukhuwah imaniyah akan terwujud dengan sangat kuat. Syariat yang ketujuh jamaah sekalian rahimakumullah, yang bisa menguatkan tali ukhuwah imaniyah, yang merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, adalah menunaikan hak ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah ini ada hak yang harus kita tunaikan. Ada kewajiban dari ukhuwah Islamiyah yang harus kita tunaikan. Hal tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya dalam sabdanya, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Ini kalau kita terapkan semuanya, maka tali ukhuwah Islamiyah akan semakin kuat. 6 kewajiban itu apa? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Hak yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepada dia. Ini hak ukhuwah Islamiyah. Dari sini kita menjadi sadar akan pentingnya salam. Jadi salam itu hak saudara kita sesama muslim. Jadi kalau kita belum bersalam kepada dia, harusnya kita merasa ada yang kurang. Kok tadi nggak salam? Harusnya seperti itu, karena ini hakul muslim ala muslim. Ini hak seorang muslim atas muslim yang lain. Baik. Dan lihatlah salam sebagai pahala yang agung. Kalau kita melihatnya sebagai amalan yang mendatangkan pahala yang agung, kita akan semangat. Baik. Kalau kita mengucapkan salam dengan Assalamualaikum, kita dapat pahala 10 pahala kebaikan. Kalau kita mengatakan atau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita mendapatkan 20 pahala kebaikan. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mendapatkan 30 pahala kebaikan. Kalau kita ingat pahala seperti ini, kita akan semangat untuk mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita. Cari pahala di situ kita. Belum lagi nanti mereka menjawab dengan jawaban yang sama.
itu juga akan menjadikan kita mendapatkan doa dari mereka. Ya. Dan salam itu memang sebenarnya adalah doa. Assalamualaikum artinya apa? Semoga keselamatan tercurahkan atas kalian. Itu assalamualaikum. Warahmatullah artinya apa? Baik. Warahmatullah maksudnya warahmatullahi alaikum. Semoga rahmat Allah tercurahkan atas kalian. Wa barakatuhu maksudnya wa barakatuhu alaikum. Semoga keberkahan dari Allah tercurahkan atas kalian. Jadi sebenarnya salam itu adalah permintaan untuk mendapatkan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya salam dengan salam yang sempurna, kita dapat pahala 30. Ketika orang menjawab, ya, maka kita mendapatkan doa dari orang tersebut. Dan doanya juga doa yang sangat kita butuhkan, doa keselamatan, doa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, doa keberkahan. Hal yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Apabila dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Kalau undangannya undangan walimah, maka jelas wajib. Undangannya undangan walimah, jelas wajib untuk didatangi kecuali ada uzur. Tapi kalau undangan yang lain, para ulama mengatakan sunnah untuk didatangi. Selama kita masih bisa mendatangi undangan saudara kita jemaah, ya datangi. Itu hak saudara kita sesama muslim. Dan ini akan merekatkan tali ukhuwah imaniyah. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka kasih dia nasihat. Ini juga hak seorang muslim. Jangan sampai jemaah sekalian bagaimana rahimahullah, ketika kita dimintai nasihat dan sebenarnya kita mampu, tapi kita tidak mau memberikan dia nasihat dengan mengatakan masih ada ustaz, lebih baik minta nasihat ke ustaz sana. Karena dia sudah meminta nasihat kepada kita, walaupun kita bukan ustaz. Karena bisa jadi dia memang menginginkan nasihat dari kita, bukan dari ustaz itu. Kalau kita bisa memberikan nasihat kepada saudara kita, maka kasih dia nasihat. Itu hak dia yang harus kita tunaikan. Wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka kasih dia nasihat. Wa idza 'atis fahamidallah fashammidhu. Apabila dia bersin,
kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah ucapan alhamdulillah itu. Apa balasannya? Yarhamukallah, yarhamukallah. Kemudian setelah itu yang bersih membaca yarhamukallah wa yuslihu balah. Coba bayangkan syariat seperti ini jemaah sekalian yang berkahwin. Syariat yang indah. Ini menguatkan dari ukhuwah imaniyah, menjadikan kita merasa bersaudara, merasa dekat, merasa saling memberikan kebaikan. Ketika seseorang mendengar saudaranya mengucapkan alhamdulillah karena bersih, orang-orang mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian setelah itu orang tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Saling mendoakan baik antara satu dengan yang lain, sesuatu yang sangat luar biasa. Kaum muslimin kalau menyadari hal ini dan menerapkannya dalam kehidupan, tentunya akan menjadi kaum muslimin yang bersatu, kaum muslimin yang ukhuwah Islamiyahnya bisa terjaga dengan sangat. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Apabila dia sakit maka jenguklah. Ada saudara kita yang sakit, jangan kita lupakan jemaah. Orang yang sakit itu orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Walaupun bantuan moral, bukan material. Orang yang sakit itu membutuhkan semangat. Orang yang sakit itu kalau dikunjungi, dia merasa diperhatikan. Kalau yang mengunjungi banyak, dia merasa bahagia. Kalau yang mengunjungi sedikit, dia merasa sedih. Makanya mereka sangat membutuhkan kunjungan itu. Dan bawalah hadiah untuk orang-orang yang sakit itu. Berkunjung, ngasih hadiah, ngobrol sebentar. Setelah itu pulang. Kadang-kadang, ya, kalau terlalu lama juga tidak baik. Kalau yang sakit butuh istirahat yang cukup, ya kita jenguknya hanya sebentar saja. Kecuali kalau misalnya orang yang sakitnya ingin kita lama di sana. Tapi standarnya jenguk orang sakit itu sebentar. Tapi itu hak dia dari kita sebagai saudaranya sesama muslim. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit jenguklah. Itu hak dia. Wa idza mata fatba'hu, apabila dia meninggal maka iringilah jenazah. Iringilah jenazahnya. Jemaah, gratisan jemaah, bukan dengan bayar uang. Ini hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ya, sama seperti
menjenguk orang sakit, tidak dibayar. Seperti mengucapkan salam, tidak ada bayaran. Saya sedih. Ada sebagian kejadian di sebagian daerah sholat jamaah harus ada uangnya. Subhanallah. Sholat jenazah harus ada uang. Yang sholat jenazah dikasih uang sekian. Ini jelas ya sesuatu yang tidak baik. Di mana keikhlasan itu? Dan itu hak dia sebagai mayit saudara kita. Itu hak dia ya, sebelum dia dikuburkan. Nanti yang mengatakan sampai ke kuburan dia ada uang yang dilempar-lemparkan. Ini kebiasaan yang jelas sangat tidak selaras dengan Islam. Harusnya yang seperti itu dihilangkan. Dan harusnya kaum muslimin disadarkan bahwa jenazah seorang muslim itu punya hak untuk disolati oleh saudara-saudaranya sesama muslim, dan dia punya hak untuk diantarkan sampai ke makamnya oleh saudara-saudaranya yang muslim, bukan dengan dibayar, tapi dengan ikhlas, dengan sukarela, dan mengharapkan pahala dari Allah semata. Jemaah sekalian bagaimana? Warahmatullah. Termasuk hak ukhuwah Islamiyah adalah membela saudara kita yang sedang dizalimi. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolong saudara, baik dia melakukan kezaliman atau sedang dizalimi. Menolong saudara kita yang sedang dizalimi jelas, ya, itu merupakan kebaikan. Dan ini hak ukhuwah Islamiyah. Tapi bagaimana menolong orang atau saudara kita yang zalim? Saudara yang zalim ditolong bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah dengan menghalangi saudara itu dari kezalimannya. Jadi kalau kita melihat ada saudara kita sesama muslim yang akan melakukan kezaliman, kita berusaha untuk menghalangi. Inilah bentuk menolong saudara kita yang melakukan kezaliman. Jangan kita biarkan dia melakukan kezaliman terus. Ini hak ukhuwah Islamiyah. Jemaah sekalian dimana warahmatullah. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yang berkaitan dengan merajuk ukhuwah menggapai sunnah. Ya. Semua syarat yang tadi kita sebutkan, semuanya kalau kita terapkan bisa benar-benar menguatkan ukhuwah Islamiyah, dan dengan menerapkannya kita berarti menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita
kita semuanya bisa benar-benar menjaga ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, bisa benar-benar menomorsatukan ukhuwah itu dan bisa menjaga ukhuwah imaniyah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz. Kita buka pertanyaan. Silakan bagi ada yang masih mau ditanyakan untuk mengkaji kajian kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Dan saya juga berterima kasih sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya Ustaz, siapakah yang lebih utama untuk memulai salat? Apakah orang yang lebih muda umurnya dari kita atau dari kita dulu yang mulai salat? Mungkin hanya ini. Siapakah yang memulai salat? Yang umurnya lebih tua atau yang umurnya lebih muda? Allah a'lam kalau masalah umurnya. Tapi kalau yang berjalan dengan yang dulu ada dari yang naik kendaraan dengan yang berjalan itu ada dari yang menyampaikan salam adalah yang berjalan. Kalau antara berjalan dengan yang berhenti atau duduk, yang naik kendaraan dengan yang berjalan yang mengucapkan salam adalah yang naik kendaraan. Tapi kalau tua dengan muda, nah tidak tahu dari. Tapi yang jelas dahulu Rasulullah SAW sering mengucapkan salam kepada anak-anak, dan beliau yang mengucapkan salam. Jelas Rasulullah SAW lebih tua dari mereka. Ya, tapi sunnah itu ada yang mengucapkan salam orang tua ke anak-anak ada. Wallahu a'lam. Jemaah sekalian, Allah perlu digarisbawahi di sini. Kadang-kadang kalau kita menunggu yang ideal, kadang-kadang malah tidak terjadi sunnah itu. Kalau kita nunggu, kadang-kadang yang kita tunggu malah nggak melakukan sunnah itu. Akhirnya tidak mengapa ya kalau kita yang memulai, walaupun sebenarnya yang lebih berhak untuk memulai dia, mulai saja. Ya misalnya antara yang berjalan dengan yang pakai kendaraan. Kalau kita menunggu dia, maka malah tidak terjadi sunnah salam itu. Ya sudah, salam saja kita. Walaupun sebenarnya yang lebih pas adalah dia yang mengucapkan salam. Tapi kalau dibalik pun tidak ada masalah sebenarnya. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan lagi ya Pak, nanti Pak sebelah kiri dulu ya, di situ Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi
menjual jualan saudara kita. Maksudnya Apa? menjual jualan saudara kita. Suaranya jelas. Sebab usahanya dua Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan menjual jualan saudara kita. Oh, menjual atas penjualan saudara kita. Itu juga bermakna membeli atas pembelian saudara kita. Menjual atas penjualan saudara kita itu maksudnya, misalnya ada dua orang yang menjual barang yang sama. Kemudian ada pembeli. Ada pembeli sudah memilih salah satu dari penjual itu. Kemudian sudah akad, tapi mungkin baru nego. Kemudian dipotong oleh ini. Di situ harganya 10.000, dia langsung motong. Saya berani 8.000. Barangnya sama. Ini menjual atas penjualan saudara. Membeli atas pembelian saudara juga bisa. Jadi ada dua orang yang ingin membeli barang yang sama. Pembeli yang pertama masuk, sudah nego dengan penjual. Kemudian ya karena pembeli yang kedua ini merasa ini barang berharga, akhirnya dia nyerobot. Tadi negonya antara 10.000, 12.000, dia nyerobot, saya mau beli 15.000. Ini membeli atas pembelian ya orang lain. Ya, yang seperti ini diharamkan di dalam Islam karena ini bisa merusak tali ukhuwah Islamiyah. Ya, ini bisa merusak persaudaraan. Wallahu a'lam. Jelas ya? Satu lagi pertanyaan. Nanti setelah itu salah satu dari pilihan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di luar judul itu Pak ya, tentang sholat ya Pak. Jadi kita tidak tahu itu kita datang masuk masjid sholat, tahu-tahu imam akhir sholat dia baca qunut Pak. Karena kita saya lihat dengan banyak yang amin amin. Kalau imam itu baca sholat amin amin, apakah itu kan membatalkan sholat? Kita dalam keadaan sholat, berbicara dalam keadaan sholat. Qunut. Iya. Jadi kita yang imam makmum ini menyebut amin, kata dia baca amin. Apakah membatalkan sholat? Kalau amin al-Fatihah membatalkan sholat. Tapi itu kan ada rukun sholatnya, tapi kunut kan mungkin enggak. Karena ada sholat itu ada yang pakai kunut, ada yang pakai kunut. Baik. Terima kasih. Iya, sebenarnya tidak ada bedanya antara amin yang dibaca oleh makmum setelah Al-Fatihah dengan amin yang dibaca oleh makmum di dalam qunutnya, karena dua-duanya amin. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama menyikapi qunut subuh yang dilakukan oleh imam. Ya, ada yang mengatakan makmum yang menganggap qunut subuh itu tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak boleh mengangkat tangan dan tidak boleh mengaminkan. Ini pendapat minoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan makmum tetap mengangkat tangan dan mengaminkannya. Mengaminkan qunut itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Anda tidak pernah mendengar mengaminkan qunut itu membatalkan sholat.
dari perkataan orang. Karena memang doa itu diaminkan. Rasulullah SAW dahulu pernah kunut nazilah. Kunut nazilah itu artinya berdoa ya seperti kunut itu, tapi di semua salat di akhir rakaat. Jadi di salat zuhur ada kunutnya di akhir salat. Di salat asar ada kunutnya di akhir salat. Di salat maghrib ada kunutnya di akhir salat. Di salat isya ada kunutnya di akhir salat, di akhir rakaat. Dan kunut itu doa. Ya makmumnya tidak ada pilihan lain kecuali mengaminkan. Mengaminkan. Dan itu tidak membatalkan salatnya. Wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan yang pertama dari kertas. Apakah benar daging kurban yang kita dapat dari tetangga setelah lewat hari tasyrik tidak boleh lagi kita masak dan kita makan dan harus langsung kita sedekahkan lagi ke orang lain? Jawabannya tidak benar. Ya. Jawabannya tidak benar. Ya, daging yang sampai kepada kita dari daging hewan kurban itu menjadi milik kita. Ya. Bahkan kalau kita jual pun tidak ada masalah. Kita dapat daging kurban bukan dari hewan kurban kita ya. Kita dapat daging kurban. Kita misalnya nggak berkurban, kita dikirimi daging kurban. Itu menjadi milik kita. Kita bisa masak kapanpun kita inginkan. Kalau kita taruh di freezer setahun kemudian kita baru masak, ya silahkan, tidak ada masalah. Itu kan punya kita. Tidak ada dalil yang melarang itu. Ya. Larangan seperti ini membutuhkan dalil dulu. Jadi di dalam Islam itu selain ibadah itu hukumnya halal. Kalau kita mau melarang, kita harus datangkan dalil yang melarangnya. Kalau kita tidak mendapatkan dalil yang melarangnya, maka tidak boleh kita melarangnya. Berkebalikan dengan masalah ibadah. Ya. Kalau masalah ibadah, untuk membolehkannya kita harus mendatangkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, kita tidak boleh membolehkannya. Ya Allah. Terima kasih Ustaz. Mungkin Ustaz bisa di pertanyaan bagi yang jawab ini ada hadiah dari yang juga dari awal Ustaz kasih satu pertanyaan. Bagi tadi yang bertanya kita sudah siapkan hadiah, jadi tinggal diambil ke saya yang bertanya. Baik, tadi kita di akhir materi menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Ya. Coba sebutkan 4. Siapa? Tadi sudah bertanya ya, sudah ada yang lain belum Bapak ya? Sebutkan 4. Bapak. Kalau menurut catat salah, Iya, yang pertama. apabila dia mengundang kita datang undangan, apabila kita nasihat kepadamu nasihatlah, apabila dia bersih kemudian menyebut alhamdulillah kita sebutkan Allah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum adalah sapaan penduduk surga. Apakah benar? Jawabannya iya. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu
salam. Jadi antara penduduk surga nanti ketika ketemu, ya, mereka saling sapa dan mereka mengucapkan salam. Ya, mereka mengucapkan salam. Jika benar, apakah di surga juga berlaku hak muslim atas muslim yang lain untuk saling mendoakan? Jamaah, di surga itu sudah tidak ada kewajiban bagi penduduknya. Tidak ada kewajiban bagi penduduknya. Yang dilakukan oleh ahli surga itu kenikmatan. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan hak kewajiban. Di surga itu tidak berlaku lagi yang seperti itu. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu itu kenikmatan. Ya seperti ya bahwa nanti penduduk surga itu selalu mengucapkan tasbih dan tahmid. Selalu mengucapkan tasbih dan tahmid. Apakah berarti mereka itu memaksa dirinya untuk terus seperti itu akhirnya berat? Jawabannya tidak. Mereka itu menikmati itu. Mereka itu menikmati ketika membaca tasbih, membaca hamdalah, itu nikmat bagi mereka. Ya. Jadi tidak seperti ketika di dunia, ya. Kalau kita ingin selalu membasahi lisan kita dengan zikir, ada sesuatu yang menjadikan kita berat melakukannya. Di surga tidak seperti itu, ya. Begitu pula dengan salam ini. Mereka melakukannya itu dengan nikmat. Ya Allah. Pertanyaan berikutnya, jika walimatul urusnya terdapat kemaksiatan, apakah wajib kita datangi atau penuhi undangannya? Jawabannya tidak. Ya. Kalau walimahannya ada kemaksiatannya, maka hukum mendatanginya menjadi tidak wajib. Bahkan kalau misalnya kita ingin datang, ya datangi di waktu-waktu ketika kemaksiatan itu sudah berakhir, misalnya sebelum acara atau setelah acara, lebih baik seperti itu. Ya, karena kalau kita mendatangi ada acara-acara kemaksiatan, ya nanti bisa jadi kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang membiarkan kemaksiatan, padahal sebenarnya kita bisa menghindarinya. Wallahu a'lam. Bismillah, saya izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya saya setiap tahun tidak pernah ikut merayakan ulang tahun perusahaan dan direktur, karena setiap acaranya selalu beriringan kemaksiatan seperti live musik, tukar kado, dan ikhtilat. Apakah saya berdosa karena saya melalaikan SOP perusahaan? Barakallahu fiik. Wallahu a'lam, menurut ana tidak berdosa, ya, karena yang seperti itu tidak wajib untuk kita lakukan. Bahkan kalau kita lakukan, kita berdosa, dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih kuat daripada kewajiban dari manusia. Kewajiban dari Allah, kita diwajibkan untuk menjauhkan
kemaksiatan. Ya, kewajiban dari manusia di sini SOP berusaha. Ya, kalau misalnya kita bisa menghindar, ya, kita harus menghindar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika kita menjaga jarak dengan saudara kandung kita karena lisannya yang kasar? Menjaga jarak untuk menghindari keburukan seseorang dibolehkan juga. Ini tidak dilarang karena tujuannya adalah menghindari keburukan yang mungkin datang dari dia. Dan insya Allah yang seperti ini tidak masuk dalam kategori boikot yang dilarang di dalam hadis. Tidak boleh seorang muslim memboikot saudaranya misalnya lebih dari 3 hari, ya, itu ada dalam hadis. Seorang muslim tidak boleh memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ini kalau ini benar-benar dia memutus hubungan. Kalau menjaga jarak itu bukan memutus hubungan, hanya saja menjarakkan pertemuan. Itu menjaga jarak atau mempersedikit pertemuan. Apalagi tujuannya adalah menghindari buruknya lisan dia. Maka insya Allah yang seperti ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Hak muslim ukhuwah lebih besar daripada hak muslim senasab. Sedangkan dijelaskan hak pertolongan sedekah lebih diutamakan ke kerabat dulu daripada orang lain. Jawabannya dua-duanya benar, tidak bertentangan. Ya. Hak muslim atau hak ukhuwah itu lebih besar daripada hak muslim senasab. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat daripada ukhuwah nasabiyah. Lebih kuat. Dan ini tidak bertentangan dengan anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk bersedekah kepada saudara. Kenapa? Karena saudaranya itu muslim. Dia sudah muslim, masih ada kerabatnya. Jadi di sini dua-duanya ada ukhuwah Islamiyahnya, tapi di sini ada kelebihannya, ada ukhuwah nasabiyahnya juga. Makanya dia lebih didahulukan. Jadi ini mendahulukan orang yang punya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah nasabiyah atas orang yang hanya mempunyai ukhuwah Islamiyah saja. Di sini bukan mendahulukan antara ukhuwah nasabiyah dengan ukhuwah Islamiyah. Bisa dipahami ya? Jadi anjuran untuk bersedekah kepada saudara kita yang membutuhkan itu bukan berarti mendahulukan ukhuwah nasabiyah atas ukhuwah Islamiyah, tidak. Tapi di sini adalah tindakan mendahulukan orang yang punya ukhuwah Islamiyah dan punya ukhuwah nasabiyah atas orang yang hanya punya ukhuwah Islamiyah saja. Ya, wallahu a'lam. Baik, kira sudah cukup.
jika bertemu dengan awal, akan hidup, maka sunnah jam ucapkan salam. Ya, Masya Allah, pertanyaan bagus. Tadi mengucapkan salam, kalau ikhwan dengan ikhwan tidak ada masalah. Bagaimana kalau ikhwan dengan akhwat? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membahas masalah ini. Beliau mengatakan yang menjadi standar di sini adalah pintu fitnah. Kalau dikhawatirkan pintu fitnah terbuka di situ, tidak boleh. Asalnya sunnah jadi tidak boleh. Seperti misalnya pemuda dengan pemudi sendirian. Ya, satu orang pemuda, satu orang pemudi berpapasan. Di sini tidak disunnahkan, bahkan tidak boleh mengucapkan salam. Kenapa? Karena akan membuka pintu fitnah. Kalau misalnya yang satu muda, yang satu nenek-nenek, gimana? Mengatakan tidak apa-apa. Pintu fitnah tidak terbuka di sini. Atau sebaliknya, ya, yang satu kakek-kakek, satu, ya, masih muda, tidak ada masalah. Rombongan dengan rombongan, ya, misalnya rombongan laki-laki, rombongan perempuan, beliau mengatakan tidak ada masalah karena pintu fitnah ya, tidak terbuka di situ, tidak terbuka lebar. Kalau misalnya rombongan dengan satu perempuan, tidak boleh, karena di situ ada pintu fitnah. Beliau menjelaskan sampai sedetil itu, tapi sebenarnya tidak ada dalil khususnya. Dalilnya umum, apakah terbuka fitnah atau tidak. Jadi sebenarnya yang bisa menjadi patokan itu adalah pintu fitnah itu. Kalau menurut kita mengucapkan salam kepada dia malah menimbulkan fitnah, jangan, tinggalkan. Ya, karena mengucapkan salam itu apa? Sunnah. Ya, tidak sampai derajat wajib. Jangan sampai kita mengejar sunnah, tapi malah akhirnya kita mendapatkan fitnah. Ya, intinya mengucapkan salam ini kalau misalnya dikhawatirkan menimbulkan fitnah, ya kita tinggalkan. Allah Ta'ala. Baik, demikian jemaah sekalian rahimakumullah, akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.